Hari-hari berjalan cepat sejak Kenan resmi masuk ke dalam struktur perusahaan. Walaupun bergaya tengil, pria itu punya otak tajam dan jaringan luas yang mulai menyelamatkan beberapa divisi dari krisis internal. Di sisi lain, Aira mulai merasakan perubahan kecil pada Ray. Bukan dingin, justru semakin hangat, tapi juga menyimpan sesuatu. Pagi, Pak Ray, sapa Aira sambil meletakkan segelas kopi di meja kerja. Ray menoleh dari laptopnya. Makasih, kamu tahu, kopi buatan kamu sekarang udah nggak bikin jantungku kaget. Aira cemberut. Ih, jadi yang kemarin-kemarin jantung bapak kaget? Dikit. Aira berdecak pinggang. Kalau gitu minggu depan kopi saya kasih cabai rawit biar kaget sekalian. Ray tertawa. Aku penasaran, kamu belajar bawel dari siapa sih? Dari hidup yang keras, Pak. Ray mengangguk pelan. Matanya menatap Aira lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, tapi belum waktunya. Di lantai berbeda, Kenan baru saja keluar dari meeting dengan para investor. Ia melihat Aira lewat dan langsung melambai seperti ABG naksir tetangga. Aira, hai, kamu cantik hari ini. Aira mendelik, baru lihat muka kamu 5 menit lalu. Tapi 5 menit lalu kamu belum secantik ini. Sekarang auramu kayak sinar matahari kena diskon lebaran. Aira langsung jalan cepat menghindari rayuan absurd itu. Di sore harinya, Ray dan Kenan kembali duduk berdua. Investor udah mulai tertarik lagi, ujar Kenan, serius kali ini. Tapi satu hal, Ray, kamu harus mulai siap terbuka. Maksudmu? Cepat atau lambat, Aira akan tahu semuanya tentang merger, tentang Nadira, tentang kamu yang hampir kehilangan kontrol perusahaan kalau nggak nikah. Ray menghela nafas dalam. Aku tahu. Dan kamu gak bisa ngelindungin dia dari kenyataan terus-terusan. Dia bukan cewek biasa, Ray. Dia cewek yang bisa bantuin kamu kalau kamu tuh jujur. Ray menatap jendela. Langit Jakarta berubah warna orange keemasan. Dalam hatinya ia tahu hari itu akan datang. Hari di mana ia harus memilih kekuatan perusahaan atau keutuhan hatinya. Suasana kantor terasa berbeda, lebih hidup, lebih bernafas sejak Kenan resmi bergabung. Gebrakan-gebrakan berani mulai menunjukkan hasilnya. Divisi yang hampir kolaps kini perlahan stabil. Investor yang dulu pergi satu-satu mulai kembali. Bahkan beberapa klien besar kembali membuka pintu negosiasi. Gila. Ini kerja tim atau mukjizat? Aira melongo menatap laporan keuangan yang grafiknya mulai menanjak. Kenan melintas mendengar kalimat itu dan langsung menjawab sok-sokan. Mukjizat itu hanya bagian dari pesonaku. Pesonamu kayak cucian belum kering, sindir Aira sambil ngeloyor pergi. Kenan cuma terkekeh, tapi benar, perusahaan mulai pulih dan Ray tahu waktunya untuk menyelesaikan hal yang belum selesai. Malam itu Ray datang ke rumah ayahnya, sebuah rumah besar dan megah yang sejak dulu terasa dingin. Di ruang kerja, sang ayah menunggunya dengan wajah kaku seperti biasanya. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya sang ayah tanpa basa-basi. Aku tidak akan menikah dengan Nadira. Ayah Ray menoleh, alisnya naik. Ini bukan hanya soal kamu, Ray. Ini soal perusahaan, soal merger, soal nama keluarga kita. Aku tahu, tapi aku bukan lagi anak kecil yang hanya tunduk karena takut kehilangan harta. Aku sudah melihat kehancuran itu di depan mata, dan aku sudah bangkit dengan caraku. Ayahnya terdiam. Aku menghormati semua keputusan yang pernah Bapak buat, tapi kali ini izinkan aku memilih sendiri. Aku nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Suasana jadi hening. Sang ayah menatap putranya lekat-lekat. Ada bayangan Ibu Ray di dalam sorot mata itu. Waktu yang dulu dinikahi sang putra tanpa restu penuh darinya. Dan kamu yakin wanita yang sekarang kamu pilih akan cukup kuat menghadapi hidupmu? Ray mengangguk pelan. Dia lebih kuat dari yang pernah Bapak bayangkan.
Di tempat lain, Aira sedang duduk bersama Aluna di ruang tengah rumahnya. Aluna sibuk menggambar, sementara Aira hanya memperhatikannya sambil mengusap kepala si kecil. Dia tahu sesuatu sedang terjadi di balik layar, tapi ia tidak akan bertanya. Cukup satu hal yang ia tahu, Re ada di sana saat ayahnya meninggal. Re menemaninya melewati hari-hari tergelap, dan ia mencintai pria itu tanpa harus tahu segalanya. Sudah seminggu sejak Re bicara pada ayahnya, seminggu sejak dia benar-benar membebaskan dirinya dari ikatan perjodohan itu. Seminggu juga ia memikirkan cara terbaik untuk mengutarakan isi hatinya. Hari itu, ia bilang pada Aira untuk ikut ke suatu tempat sepulang kerja, tanpa penjelasan, tanpa memberitahu kemana. Aira sempat mengomel, tapi seperti biasa akhirnya dia ikut juga, dengan celutukan khasnya. Kalau ini prank dan aku dibawa ke acara makan durian bareng alien, aku bakal nangis di dashboard mobil kamu. Re hanya tertawa, aku janji ini lebih gila daripada itu. Mereka tiba di sebuah taman kecil di pinggiran kota. Tidak ada siapa-siapa, hanya cahaya lampu taman yang temeram dan bunga-bunga liar yang tumbuh semaunya. Aira menatap sekeliling. Ini taman. Dulu tempat ini tempat aku main waktu kecil. Tempat ibuku sering bawa aku kalau aku lagi takut. Aira menoleh pelan, tatapannya mulai berubah. Re meraih tangannya, perlahan. Aira, aku pernah kehilangan istriku, ibunya Aluna, dan aku pikir aku gak akan bisa jatuh cinta lagi. Aira menatapnya dalam diam. Tapi sejak kamu masuk ke hidupku, dengan ocehanmu yang gak ada hentinya, sikap barbar kamu yang aneh banget buat sekretaris, dan caramu menyentuh hati orang tanpa kamu sadari, kamu bikin aku percaya lagi. Aira mulai terisak. Kamu kenapa ngomongnya kayak gitu sih? Karena ini yang aku rasa. Re menarik nafas lalu perlahan berlutut. Aira menutup mulutnya. Oh my god. Kalau kamu mau, aku ingin kamu bukan cuma jadi orang yang nemenin aku kerja, tapi juga nemenin aku hidup sampai kapanpun. Aira, maukah kamu menikah denganku? Aira mengangguk sambil menangis, lalu menjawab dengan nada khasnya yang terbata tapi tetap konyol. Iya, asal kamu mau nyicip masakan aku walaupun kadang keasinan. Re tertawa, bangkit dan memeluknya dengan erat. Dalam pelukan itu, seluruh luka mereka terasa luruh. Dari kejauhan, Kenan melihat mereka sambil geleng-geleng. Cie, akhirnya. Tapi tunggu, kalau mereka udah nikah, artinya aku harus cari pasangan buat resepsi. Nadira? Dia nyengir sendiri. Sore itu, langit Jakarta mulai berwarna orange kemerahan ketika mobil hitam mewah berhenti di sebuah rumah klasik yang tak kehilangan wibawanya. Ayah Re turun dengan jas rapi dan langkah tegas. Wajahnya tetap serius seperti biasa, namun sore ini ada sedikit beban yang ingin ia lepaskan. Pintu dibuka oleh seorang pria tua yang tak kalah wibawanya. Dia adalah ayahnya Nadira. Mata mereka bertemu, hening, lalu senyum tipis muncul di antara kerutan wajah masing-masing. Lama tidak bertemu, ucap ayah Re. Lebih dari 2 dekade dan kamu masih saja keras kepala, jawab ayah Nadira lalu mempersilahkan masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang penuh dengan kenangan. Di dinding ada foto mereka berdua di masa muda, berdiri berdampingan dalam acara peresmian proyek besar di masa lalu. Langsung aja, ucap ayah Re menatap sahabat lamanya. Aku datang untuk meminta maaf, perjodohan itu tidak akan terjadi. Ayah Nadira hanya menatap lalu menghela nafas pelan. Aku sudah menduganya. Sejak kulihat tatapan anak-anak kita itu, mereka sopan tapi tidak ada harapan di sana. Aku tahu sebagai orang tua kita hanya ingin yang terbaik, tapi ternyata kita tidak bisa selalu tahu apa itu terbaik untuk mereka. Ayah Nadira tersenyum pahit. Lucu ya,
Kita dulu merasa tahu segalanya tentang bisnis, tentang masa depan, tapi kenyataannya soal cinta anak sendiri, kita tuh buta. Aku tidak ingin Ray mengulang penderitaannya. Aku ingin dia menikah dengan Nadira karena Nadira kuat, cerdas, dan cocok. Tapi ternyata hatinya sudah tertambat. Aku juga begitu. Kupikir menyatukan dua keluarga akan memperkuat segalanya. Tapi ternyata Nadira pun tak pernah benar-benar menaruh hatinya di sana. Dan tahu apa? Aku lega. Mereka tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena hidup emang konyol kadangkalanya. Aku dan kamu dulu berjuang dengan cara kita sendiri. Kita lupa bahwa anak-anak kita juga sedang berjuang dengan caranya sendiri, ujar ayah Ray dengan lirih. Aku tidak marah. Justru aku bersyukur kita bisa bicara seperti ini. Mungkin memang harus begini akhirnya. Dan siapa tahu anak-anak kita akan tetap bersatu dalam hal yang lebih penting dari sekedar perjodohan, dalam kerjasama, dalam rasa hormat. Ayah Ray mengangguk pelan. Terima kasih karena memahami. Ayah Nadira tersenyum, lalu menjulurkan tangan. Sahabat tidak perlu banyak kata. Aku paham sejak lama. Keduanya menjabat tangan dengan erat. Tak ada dendam, tak ada luka. Hanya sisa rasa hangat dari persahabatan yang telah melewati waktu dan kesalahan. Pagi itu udara masih segar ketika suara motor tukang sayur memecah kesunyian gang kecil di mana rumah Aira berdiri sederhana namun penuh dengan kehangatan. Aira baru saja selesai menyiram tanaman di halaman saat suara klakson pelan terdengar dari depan gerbang. Aira memecingkan mata. Mobil putih mewah berhenti perlahan. Dari dalamnya keluarlah sosok wanita parubaya yang elegan, rapi, namun wajahnya memancarkan kelembutan. Ibu Ray? Aira terpaku di tempat. Panggil aja aku Bunda. Kamu pasti Aira kan? Katanya sambil tersenyum hangat. Sebelum Aira bisa menjawab, pintu belakang terbuka dan muncullah Aluna yang langsung berlari kecil ke arah Aira. Tante Aira, serunya riang sambil memeluk Aira. Aira tersenyum lebar. Ya ampun, kamu makin berat ya Nuna. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Meski sempat kikuk, Aira segera menyiapkan teh dan beberapa kue buatannya sendiri. Bunda Ray melihat sekeliling dengan senyum penuh arti. Rumah kamu hangat sekali ya Aira, bukan karena ukurannya, tapi karena kamu. Obrolan pun mengalir. Mereka membahas banyak hal, dari masa kecil Ray yang katanya pernah jatuh dari pohon mangga karena sok keren di depan cewek, sampai Aluna yang ternyata doyan sambel meskipun masih SD. Ray waktu kecil bandel banget, cerita Bunda sambil tertawa. Pernah dikurung sama ayahnya karena ngebet mau ke bioskop nonton film kartun, padahal ada ulangan. Wah, mental bandel turunan ya, saut Aira cepat. Bunda Ray melirik dengan ekspresi menggoda. Jangan-jangan kamu juga bandel, makanya cocok sama Ray. Aluna menimpali. Iya, Tante Aira tuh suka marahin papa, tapi marahnya lucu kayak sinetron. Aira pura-pura manyun. Aluna. Tawa mereka memenuhi ruangan, seolah 3 generasi, seorang nenek, calon menantu, dan cucu menjalin ikatan yang alami dan penuh cinta. Sore harinya, suara pintu depan terdengar dibuka. Permisi, seru suara lelaki, suara yang tidak asing. Ray masuk dengan senyum lebar, di belakangnya menyusul Kenan, dan jaket kulitnya yang tak pernah lepas dan gaya sok artis, serta Nadira yang tampil santun tapi tetap elegan. Wah, rumah ini makin ramai ya, ucap Ray sambil mencium kening Aluna dan melirik Aira dengan tatapan penuh makna. Bunda Ray bangkit berdiri. Kalian datang pas banget. Kami lagi bahas rahasia masa kecil Ray tadi. Ray langsung panik. Ibu, jangan buka aib dong. Kenan nyengir. Aib apaan? Bukannya kamu dulu pernah nari-nari sambil nyanyi lagu Sailor Moon? Kenan,
Ray nyaris tersedak kopi, semua tertawa. Nadira pun tertawa kecil. Kukira kamu selalu cool sejak lahir, Ray. Aluna berseru, Papa suka Sailor Moon. Ray langsung menatap langit-langit. Hidup ini keras. Kenan menambahkan, tapi rumah ini lembut. Semua pun tertawa lagi. Malam menjelang, tapi kehangatan yang tercipta di dalam rumah sederhana itu membuat waktu terasa lambat. Momen langka di mana kesederhanaan dan kebersamaan menciptakan kebahagiaan yang utuh. Dan mungkin di balik tawa itu, cinta semakin mengakar kuat. Malam itu langit seperti kanvas hitam bertabur bintang. Di kamar sederhananya, Aira duduk di depan jendela, memeluk bantal kecil peninggalan masa kecilnya. Di tangannya, ia menggenggam foto lama. Dirinya kecil dengan ayah dan mendiang ibunya di tengah pasar malam. Senyumnya pelan, tapi matanya basah. Pak, akhirnya aku sampai di titik ini. Bahagia, tapi Bapak enggak di sini. Suara malam terasa sunyi, seolah memberi ruang bagi kenangan-kenangan itu menyusup pelan ke dalam hatinya. Aku akan menikah, Pak, sama orang yang kadang nyebelin, kadang ngeselin, tapi juga satu-satunya orang yang bikin aku merasa aman. Kayak waktu kecil, kalau bapak ngantar aku ke sekolah pakai jaket preman bapak. Aira tersenyum getir. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Suara Ray. Aira buru-buru menyeka matanya. Masuk aja. Ray masuk, menatap Aira yang langsung berpura-pura sibuk. Ngobrol sama bapak ya, tebak Ray. Aira mengganggu. Ray duduk di sampingnya, memegang tangannya tanpa kata. Mereka hanya saling diam, tapi diam yang penuh makna. Gaun nikahnya harus yang bisa dipakai buat kabur kalau tiba-tiba lo nyesel, Air. Celetuk Kenan di toko bridal sambil ngunyah keripik. Nadira menyambar, harusnya lo aja yang pakai gaun, biar aura princess lo terpancar. Wah, aku sih cocok banget pakai gaun ini. Lihat aja nanti, Re, saut Kenan sambil pasang pose ala runway. Ray menahan tawa sambil menepuk jidat. Kenapa sih calon istri gue dan sahabat gue malah kayak dua lawak? Aira menunjuk Nadira dan Kenan. Mereka kayak kucing dan anjing, tapi lucu sih. Suasana menjadi semakin absurd saat mereka berempat harus foto prewedding karena Aira menang tantangan sweet tangan dengan Ray. Hah? Kita foto pre-wed sama Kenan dan Nadira juga, protes Ray. Double wedding konsep nih, seru Kenan. Aku nggak nikah sama dia, balas Nadira, tapi pipinya memerah. Tawa meledak. Hari-hari menjelang pernikahan justru penuh tawa dan kekonyolan yang membuat semuanya terasa lebih nyata dan lebih hidup. Setiap manusia lahir di jalur hidup yang berbeda. Ada yang terlahir di rumah mewah dengan 1000 harapan. Ada yang tumbuh di gang sempit dengan mimpi yang dipeluk erat-erat. Keputusan demi keputusan diambil, kadang karena cinta, kadang karena rasa takut. Dan setiap keputusan yang kita ambil akan berubah menjadi bentuk dari takdir kita sendiri. Ray memilih Aira bukan karena dia sempurna, tapi karena di tengah semua kekacauan dunia, Aira adalah ketenangan paling jujur yang pernah ia temui. Aira menerima Ray bukan karena harta dan juga gelar, tapi karena dia tahu laki-laki itu rela berdiri dalam gelap bersamanya, bukan hanya karena menjemput saat terang datang saja. Dan takdir mereka bukan akhir dari cerita. Itu hanyalah awal dari kisah baru di mana dua hati belajar untuk bertumbuh bersama.